Lalu kemudian setelah Lebaran, banyak orang yang melupakan diklat yang sudah kita lakukan, yang padahal seharusnya 1 bulan kita dididik menjadi karakter, ya, untuk peningkatan kualitas keimanan seseorang di 11 bulan yang akan datang. Yang terkadang kita hanya terjebak dengan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang kita pada umumnya, yaitu sibuk, bahkan di akhir Ramadan sibuk ngumpulin bekal mudik, ya, termasuk yang ngomongnya, betul nggak? Sibuk sampai ya puncak Ramadan yang harusnya benar-benar diisi secara maksimal, ya, yang dianjurkan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sampai tidak sempat dilaksanakan. Bahkan terawih pun di akhir Ramadan ditinggalkan karena sibuk mencari THR. Baik para jemaah, pelaksanaan khidmat manakib akan sama-sama kita mulai. Kita awali dengan membaca salawat dan hashim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqbubi, a'udhu mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati kepada guru kita, pendiri dan pengasuh Majlis Thariqul Falah An-Nahdiyah Al-Mukarram Kiai Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya, keluarganya Allah jadikan keluarga yang saleh dan salihah, dan juga yang beserta bersamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang sama-sama kita hormati
kepada Ketua Majlis Thariqul Falah An-Naqdiyah Bapak Didi Ahmadi, beserta rekan-rekan, para tokoh agama, para asatidz Al-Mukarram Hasan Abdul Jabbar, Al-Mukarram Hasan Jiono, Al-Mukarram Hasan Agun, dan para asatidz lainnya yang sama-sama kita hormati. Para tokoh ormas hadir di tengah-tengah kita, Ketua Ansor Kecamatan Rawalumbu, segenap anggota-anggotanya Ansor Banser, para jamaah sekalian, para sesepuh, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda yang hadir di kesempatan pada siang hari ini. Puji teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa dibimbing untuk bersyukur, dan salah satu kita hadir di kesempatan siang hari ini menjalankan salah satu bimbingan, yaitu pelaksanaan khidmat manakib. Mudah-mudahan bagian dari pembuktian rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada penghulu alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para penerus perjuangannya, yaitu para aulia, para ulama, para guru-guru, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Jamaah khidmat manakib rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa saling bermuajahah kembali, terutama kita berada di bulan Syawal, masih momen Lebaran, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan buah dari pendidikan Ramadan, yaitu ketakwaan, terus bisa kita aplikasikan sampai kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang tahun yang akan datang. Jamaah khidmat manakib rahimakumullah, seperti biasa susunan acara pelaksanaan khidmat manakib. Yang pertama, pembukaan. Seperti biasa, rangkaian ijab hajat yang nanti kita akan sampaikan. Yang pertama, sebagai pembuka, kita niatkan, kita hadiahkan Fatihah yang akan kita baca nanti untuk guru mursyid kita, Syekh Kamil Mukamil, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam derajat yang tinggi di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang sedang belajar berupaya mengikuti jejaknya lewat jalan yang telah diberikan kepada kita, yaitu jalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan lewat jalan ini kita senantiasa dibimbing oleh guru mursyid kita sampai jalan kita mengenal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wakil talqin, para pembantu khusus, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir batin, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rezekinya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan para guru-guru kita yang telah berjasa mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita, baik semenjak kita kecil maupun guru kita sampai saat ini, mudah-mudahan Allah balas jasanya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kesempatan yang baik ini juga kita niatkan untuk kedua orang tua kita, yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berkahkan rezekinya, Allah sehatkan zahir batinnya. Orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terangi alam kuburnya dengan rahmatnya.
Allah jadikan alam kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada yang telah mewakafkan tanah ini atas nama Bapak Qoyan bin Soleh, mudah-mudahan beliau di alam kuburnya disertai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besarnya dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Kepada yang telah berbuat baik kepada majelis ini, para donatur, kemudian kepada para pendukung acara ini yang telah memberikan sedekah berupa materi, berupa air mineral, kopi, makanan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan semua dibalas pahala, keberkahan dan kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seperti biasa kita akan sekaligus mengirimkan hadiah Fatihah yang kita niatkan untuk para ahli kubur, terutama para ahli kubur, para jamaah yang telah mencatat nama-nama almarhum dan almarhumah. Di antaranya yang pertama untuk ahli kubur keluarga besar guru kita almarhum Bapak Haji Abdullah bin Kiai Haji Syafi'i, almarhumah Ibu Jumsi binti Kiai Haji Mokhtar, almarhum Bapak Daria bin Ikam, almarhumah Ibu Minah binti Kasmin. Kemudian Bapak Joni niat kebaikan, keberkahan. Juga Bapak RT Darman kirim doa untuk almarhum Dana bin Onon, Haji Litam bin Bongkot. Kemudian dari UKM Pemuda Pancasila niat untuk kelancaran dan keberkahan usaha anggota UKM PAC Rawalumbu. Mudah-mudahan usahanya diberkahi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Bapak Qasim kirim doa untuk almarhum Bapak Arman bin Saman. Kemudian almarhumah Minah binti Saman, dan juga untuk calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, mudah-mudahan ibu dan yang dikandungnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wisnu kirim doa untuk Bapak Jalan bin Badi, Ibu Marsi binti Majid, Nasir bin Jalan. Kemudian Bapak Madih kirim doa untuk Bapak Jalan bin Badi, Ibu Marsi binti Majid, Bapak Juri bin Saim, Ibu Kartini binti Suin. Kemudian Ustaz Yusuf Mahendra niat baik untuk keluarga dan karir pekerjaan. Kemudian Bapak Hendra Joy niat baik untuk keluarga dan usahanya. Kemudian Bapak Pardi kirim doa untuk Jinem bin Tipulan, Sarjono bin Pulan, Begiem bin Tipulan, Sarno bin Pulan, Wartijo bin Sarno. Itu nama-nama almarhum dan almarhumah yang tercatat, dan juga umumnya almarhum dan almarhumah ahli kubur kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terangi alam kuburnya dengan rahmatnya. Bagi mereka yang mengkhususkan, mudah-mudahan dicatat sebagai bentuk bakti kepada keluarga, kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu petugas manakib pada bulan Syawal ini. Yang pertama
bertugas sebagai pembaca ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jiono, membaca tanbih yang akan disampaikan oleh Saudara Hendra, membaca tawasul Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Agun, membaca manqobah Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Jabbar, dan penyampaian khidmat ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Istirahatullah. Dari saya sebagai pembuka acara, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilaroti Syekhina Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Tanbih ini dari Syekh almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suralaya, Kajambaran Rahmaniyah. Sabda beliau, khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga, semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Tahar kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai jadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati,
gotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan agar kita tidak terkena firman Allah, azabun alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya dari dunia maupun akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menapaki jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap dermawan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak diri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamannya, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinawa bodina ali yang jarum, ulah serap dibuana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapat dan sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi adalah akibat amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya tentram, gemah di bawah jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik tilik jeung pamili dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, dak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cagar bagar. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia akhirat.
Patapan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahim Khulafat Rajul Arifin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته والبيت أجمعين السلام والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وأرواحه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكريمين والشهداء والصالحين ولكل وسب كل وإلى روح أبي آدم وأم حواء وما تنازل بينهم إلى يوم السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وأموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والراشدين والقراء المسلمين وأهل التفسير المحدثين وسائر السادة شرط المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشارق الدنيا ومغربها ومن إلى شمالها. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادر والأصحابانية وجميع الطرق خصوصا إلى خطب السلطان من أولياء وأشهر عن الشيخ أبي بكر الأجلاني قدس الله سره وسيدي الشيخ أبي قاسم جاني القدر وسيدي الشيخ القاري وسيدي الشيخ شريف وسيدي الشيخ حبيب الأجمعي وسيدي الشيخ حسن البصري وسيدي الشيخ جعفر
Jafar Sadiq wa Sayyidi Syekh Arif Hamdani wa Sayyidi Syekh Yahya Bustami wa Sayyidi Syekh Said Qabandi wa Hadat Imam Rabbani wa Hadat Syekh Qarami Sayyidi Syekh Abdullah bin Muhammad wa Hadat Syekh Qarami Sayyidi Syekh Ahmad Sahib Rabatajul Arifin wa usuli wa quri wa al-jalalihi wa al-akhidin anhum Syekh Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدين وولدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوشان وتوشان مخلدا عندك بالخير سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يميننا إلى شمالها ومن خاف إلى قاف من ولد الآدم إلى يوم القيامة سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakannya manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Shahibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dilimpahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqabah ke-8. Berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan beramal? Bagiku wajib benar, pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda, beliau berusia 18 tahun. Pada suatu hari, yaitu hari Arafah, bagi kaum muslimin yang naik haji, atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat
suatu majlis yang amat besar di Arafah. Setelah itu saya mohon kepada ibunya agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah dan serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaannya ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanannya yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan atau mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingat dia sudah tua. Dari suami ayahnya, Syekh Abdul Qadir, telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi, karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonannya tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segala sesuatunya dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya, persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya minta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga, walaupun ibunya telah tahu benar putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya dan Syekh berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak tersebut. Kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turut pulang di dalamnya, berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir masuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok, 60 orang penyamun berkuda, merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada seorang penyamun datang bertanya kepadanya apa yang dia punya. Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lapor kepada pimpinannya, apakah ia telah dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkannya kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Telah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu, apakah benar apa yang telah dikatakannya tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkannya tadi.
Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi telah persona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata sebenarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong, maka tidak akan bermakna upaya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi bercucuran air matanya dan menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda itu tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur. Ila hadis sultan awliya qurbatul asfiya qurbi rabbani wal husman yasir syai'al qurjani al-fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mustafa wa bi qulubana min kulli wasfin wahidina ala musyahadatika wa mahabbatika wa ta'ala sunnati wal jama'ah wa syar biha sidurana wa yassir biha umurna wa fari biha umana wa ksib biha umana wa qtir biha zunubana wa qti biha duyunana wa asli biha ahwalana wa barik biha amarana wa taqabbal biha taubatana wa ksib biha awbatana wa syur biha hujjatana wa ja'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabikal tasybih bi mahabbatil muhtadin bi'adihi wasirati wa tafana bi ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa syurna fi zumrati wa atba'il ghuril muhajjalin wa syiahi syabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
salam penghormatan ya karena waktu, jadi tidak diulangi lagi, ikut kepada MC. Mudah-mudahan tidak berkurang fadilah dan keberkahannya. Hadirin rahimakumullah, masih suasana di bulan Idul Fitri. Sungguh tiada terasa ini menuju akhir Idul Fitri. Masih kita ingat ya, ketika setelah selesai umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, semuanya bergembira, bersukacita, bahkan saling maafan. Nah, mumpung masih lebaran, bagian dari tradisi, adzan dulu ya. Bentar, adzan dulu. Allahu Akbar. Duh, punten lemparin korek, pinjam korek. Adzan dulu bentaran. Bentar Bu ya. Ya, udah lapar. Sama. Pak Uki, sehat. Iya kan ada. Nggak nanya Pak Gobel. Nanya Pak Gobel dong. Bagaimana kalau perang? Iya. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana. Sampai di mana tadi ya, lupa saya. Sampai di mana ya? Sampai nyasar. Ya. Mumpung masih suasana Idul Fitri, bagian daripada tradisi halal bihalal, ya.
saling memaafkan. Saya secara pribadi juga keluarga mohon dimaafkan lahir dan batin. Apabila tiada terasa sering ada kata-kata kasar, kata-kata kotor, menyinggung, membuat tersinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan? Alhamdulillah. Demikian pun kalaupun ada dari hadirin sekalian, tidak harus dicinta, insya Allah bebas dari dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ramadan secara bahasa artinya pembakaran. Apa artinya Ramadan? Pembakaran. Jadi ketika seseorang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dibakar. Apa yang dibakar? Hawa nafsunya. Itu yang dimaksud. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya dari dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian kita sering mendengar bahwa Ramadan itu selain daripada melaksanakan ibadah secara syariat, tetapi Ramadan juga merupakan bagian diklat, pendidikan atau latihan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti ada orang yang berKTP Islam tapi tidak. Nah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil, yaitu orang-orang yang beriman, yang mampu melaksanakan diklat, pendidikan latihan. Karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Selama 1 bulan penuh, orang yang beriman dituntut untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang harinya secara syariat. Lalu kemudian di malam harinya diisi dengan ritual-ritual ibadah yang salah satunya sholat tarawih. Lalu kemudian bangun di sepertiga malam yang akhir. Diniatkan bangun sahur, tetapi adalah kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, dan ibadah yang lainnya. Itu pola pendidikan di bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah Lebaran, banyak orang yang melupakan diklat yang sudah kita lakukan, yang padahal seharusnya 1 bulan kita dididik menjadi karakter untuk peningkatan kualitas keimanan seseorang di 11 bulan yang akan datang. Yang terkadang kita hanya terjebak dengan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang kita pada umumnya, yaitu sibuk
Bahkan di bulan, di akhir Ramadan, sibuk ngumpulin bekal mudik. Ya, termasuk yang ngomongnya. Betul nggak? Sibuk sampai ya puncak Ramadan yang harusnya benar-benar diisi secara maksimal. Ya, yang dianjurkan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai tidak sempat dilaksanakan, bahkan taraweh pun di akhir Ramadan ditinggalkan karena sibuk mencari THR. Betul tidak? Nah, ini yang terjadi. Maka mari ya saudaraku bersama-sama bertekad ya, di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kita harus berupaya untuk jauh-jauh lebih baik. Harus berupaya mengupayakan hakikat Ramadan harus terbawa di 11 bulan yang akan datang. Sehingga benar-benar orang-orang yang melaksanakan perayaan Idul Fitri benar-benar suci kembali menjadi Idul Fitri. Allahumma ij'alna minal aidina wa faizin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi bagian dari orang-orang yang kembali dan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Setelah Lebaran ini kembali, ya, saya mengingatkan, mari sama-sama menjaga apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang di bulan Ramadan, insya Allah banyak orang yang di dalam pelaksanaan ibadah itu lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Yang biasanya mungkin jarang sholat sunnah, tetapi di bulan Ramadan dipenuhi dengan sholat sunnah. Tetapi mampukah kita melaksanakan kebiasaan itu setelah Idul Fitri dan bulan-bulan berikutnya? Ini PR besar. Kenapa? Ketika kita tidak mampu ada perubahan di dalam kehidupan kita, maka berarti kita hanya terjebak hanya dengan ritual ibadah dan tidak ada upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Kita bertekad untuk jauh lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tahun ini kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan. Lalu kemudian ya, berkaitan dengan amaliyah kita, yaitu amaliyah manakib yang dilaksanakan di majelis ini setiap minggu ketiga setiap bulannya, ya tentunya itu adalah menjadi bagian dari amaliyah thariqah kita, yaitu thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang saat ini kami rasakan, saya rasakan semangat kita untuk perbaikan diri, untuk mengingat Allah semakin jauh menurun. Betul tidak? Semakin jauh menurun, ya. Bahkan ya, padahal sudah diumumkan bahwa perayaan manakib dilaksanakan setiap minggu ketiga setiap bulannya. Masih ada pertanyaan, kok mengumuminya mendadak katanya. Ya, padahal nggak diumumin juga, insya Allah sudah dipastikan minggu ketiga. Ya, coba rasakan. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan bukan hanya manakibnya,
mungkin amaliyah zikir kita yang sudah diijazahkan oleh ahlinya, oleh wakil takin kepada diri kita, jangan-jangan kita lupa mengamalkannya. Ya. Hanya dengan alasan jika sibuk boleh dikodok. Betul, ya. Padahal itu kearifan seorang mursyid, tetapi bukan menjadi alasan mentang-mentang bisa dikodok, tetapi terus dikodok, yang pada akhirnya berapa hutang kita di dalam meninggalkan zikir. Maka sama-sama kembali juga kita bertekad, ya. Yuk, ya. Tahun ini ke depan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan amaliyah zikir kita, baik yang jahar atau yang khofi, dan juga khotamannya. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi hal-hal yang demikian adalah patut dijaga, patut dipelihara, diamalkan dan dilestarikan. Adapun kami jarang memberikan informasi, memanggil bagian dari jamaah, menanyakan orang yang jarang datang. Kenapa? Belum patut bagi saya untuk menanyakan demikian. Kenapa? Karena di dalam tarekat, di dalam berzikir, itu dituntut sebuah kesadaran bahwa saya butuh zikir, bahwa saya butuh bimbingan, saya butuh manaqib. Sadarilah kita, mudah-mudahan ya diakui, walaupun dikir kita masih butut, masih jelek, tetapi mudah-mudahan diakui menjadi bagian dari muridnya Syekh Ahmad Sohib Tajul Arifin. Mudah-mudahan ya, walaupun belum patut, coba pikirkan, rasakan, layakkah kita menjadi murid beliau, ya. Tetapi kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kita akui kita masih jelek, tetapi ada keinginan untuk memperbaiki diri. Hadirin rahimakumullah. Jadi kayak khutbah ini, saya lupa. Iya. Ya, jadi yuk sekali lagi kita bersama-sama bertekad untuk jauh-jauh lebih baik dalam segala hal dan segala bidang. Karena waktu, ya sebetulnya ada banyak yang dapat disampaikan, ya di akhir kalimat mudah-mudahan dengan barokah karomah manaqib di tempat ini. Tentunya pertama kita diampuni dari dosa, ditambahkan ilmu, juga mudah-mudahan disampaikan segala yang dicita-citakan, dicukupkan dari segala kebutuhan, diangkat derajat, ditolak bala, disembuhkan dari penyakit, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan segenap kesulitan yang ada pada hati kita, pada diri kita dan keluarga, Allah angkat dan diganti dengan kegembiraan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan apabila bagian dari kita sedang diuji oleh masalah apapun, ya baik yang diketahui atau tidak diketahui, mudah-mudahan Allah menyegerakan jalan keluar dengan jalan keluar yang terbaik, dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, dengan kuasa izinnya dan kudrat iradatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.